adalah apa? Semuanya itu adalah fadlun minallah, karunia dari Allah. Karunia itu sesuatu yang diberikan cuma-cuma, yang bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meskipun nikmat-nikmat yang kita terima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak itu kita nikmati, tetapi itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah untuk memberikannya kepada kita. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Allah nggak wajib memberikan kesehatan kepada kita, tapi Allah memberikannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam majelis ta'lim, majelis pengajian, majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan taufik, menetapkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita baca 10 nazam yang pertama secara serentak agar kita bisa hafal nazam dari kitab Aqidatul Awam, karena memang kitab ini berisi dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika kita menghafalnya, maka ini adalah menjadi modal bagi kita untuk memahami akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Mari 1, 2, 3. A'udzu billahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil illahi 'ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un lil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan
pada pagi hari ini kita sampai pada nazam yang kedua. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu mongko utawi sekabehane puji iku lillahi keduwe Allah, al-qadimi zat kang ora ana permulaan, zat kang ora ana permulaane, al-awwali tur zat kang ora ana permulaane, al-akhiri zat kang ora ana akhire, kang ora ana pungkasane, al-baqi zat kang tetep bila tahawuli kelawan tanpa ana perubahan. Summa sholatu nuli utawi rahmat ta'zim, wassalamu lan salam sarmadan ing dalem selawase iku ala nabiyyi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi, khairi man kang dadi luweh api-apike wong, qad wahhada kang wis nawhitaken sapa man, wa alihi lan muga tetep ing atase keluargane Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, wa man lan wong tabi'a kang ngikuti utawa manut sapa man sabila dinil haqqi ing dalane agama kang hak kang bener, ghaira mubtadi kang duduk ghaira mubtadi kang duduk ahli bid'ah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemarin telah kita jelaskan bahwa muallif Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi memulai kitab ini dengan membaca basmalah. Setelah membaca basmalah, kemudian beliau mengiringinya dengan bacaan hamdalah, yaitu beliau mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, kemudian menyebutkan beberapa nama-nama Allah Al-Husna. Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi di sini membaca hamdalah. Apa maknanya alhamdulillah? Alhamdulillah artinya adalah as-sana'u bil lisan 'alal jamili al-ikhtiyari. As-sana'u bil lisan, memuji dengan lisan. Memuji dengan lisan alal jamil al-ikhtiyari, terhadap al-jamil al-ikhtiyari. Apa al-jamil al-ikhtiyari? Yaitu ma an'amallahu alaina minan ni'am al-katsirah min ghairi wujubin alaihi. Al-jamil al-ikhtiyari adalah nikmat yang Allah anugerahkan, yang itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah. Itulah al-jamil al-ikhtiyari. Jadi kita memuji kepada Allah dengan lisan kita terhadap atas, atau kita memuji kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita singgung pada hari kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita ini bukan merupakan kewajiban bagi Allah. Nah, ini adalah keyakinan yang dipegangi oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena ada kelompok lain namanya kelompok Mu'tazilah. Nah, kelompok Mu'tazilah ini berbeda dalam masalah ini dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kelompok Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa Allah itu wajib memberi sesuatu yang terbaik untuk manusia. Jadi menurut mereka Allah itu wajib untuk memberikan sesuatu yang paling maslahah bagi manusia. Padahal
itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang nggak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Karena jika ada sesuatu yang wajib bagi Allah, maka Allah seperti halnya makhluk yang bisa diatur, yang bisa dipaksa untuk melakukan ini dan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan apa saja menurut sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak diatur-atur oleh orang, tidak diatur oleh makhluk untuk melakukan ini dan itu. Jika Allah berkehendak, maka Allah melakukannya. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya. Ini adalah sesuatu yang jaiz. Jika Allah berkehendak memberikan kesehatan seseorang, maka Allah memberikannya, memberikan kesehatan kepada dia. Jika Allah tidak berkehendak memberikan kesehatan, maka Allah membuatnya sakit. Jika Allah berkehendak seseorang itu normal, matanya, telinganya, lisannya, kakinya, maka Allah akan memberikannya. Tetapi jika Allah tidak berkehendak, maka Allah akan membuatnya cacat dan seterusnya. Semuanya itu adalah Semuanya itu adalah fadlun minallah, karunia dari Allah. Karunia itu sesuatu yang diberikan cuma-cuma, yang bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meskipun nikmat-nikmat yang kita terima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak itu kita nikmati, tetapi itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah untuk memberikannya kepada kita. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Allah nggak wajib memberikan kesehatan kepada kita, tapi Allah memberikannya kepada kita. Allah nggak wajib memberikan mata yang normal kepada kita, bisa melihat, tetapi Allah ternyata memberikannya kepada kita. Allah nggak wajib untuk memberikan telinga yang normal yang bisa mendengar, tetapi nyatanya Allah memberikannya kepada kita. Allah nggak wajib untuk menganugerahkan nikmat lisan sehingga kita bisa bicara, tetapi ternyata Allah memberikannya kepada kita. Karena itulah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meskipun memberikan nikmat itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah, tapi nyatanya Allah memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Fadlun, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengatakan Alhamdulillah. Kita mengatakan alhamdulillah sebagai wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbandingannya hanya sekedar sebagai takrib agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Kalau misalnya kita ada seseorang, kita tidak bekerja kepada dia, tiba-tiba orang itu datang membawa uang, diberikan kepada kita. Loh, kenapa ini? Kok diberi saya uang? Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dia memberikan uang, banyak lagi uangnya. Nah, misalnya. Nah, kita tidak bekerja sama dia, kita juga nggak ada meminta kepada dia, tetapi dia tiba-tiba datang dan memberi itu. Kira-kira spontan pasti kita akan mengatakan terima kasih, matur suwun ya. Nah, spontan tanpa berpikir. Kenapa? Karena dia nggak wajib memberikan itu kepada kita, tetapi dia memberikannya kepada kita. Maka kita mengatakan terima kasih. Nah, berbeda halnya apabila kita misalnya ini untuk manusia ya. Nah, untuk manusia. Kita bekerja kepada dia memang sudah ada perjanjian ijarah dengan kita, mengatakan kamu mencangkul sawah saya 1 hari, saya beri uang 50.000. Nah, sudah seperti itu. Kemudian setelah selesai kita bekerja, kemudian dia memberikannya, ini uang upah kamu 50.000.
Maka di sini wajar apabila kita diam saja, misalnya tidak mengatakan terima kasih, meskipun kalau kita pada umumnya ya tetap mengatakan terima kasih. Tetapi seandainya tidak mengatakan terima kasih, maka itu nggak masalah. Karena apa? Itu kewajiban dia memberikannya kepada kita. Dan uang 50.000 itu adalah hak kita. Memberikannya adalah kewajiban dia. Nah, kewajiban dia untuk memberikannya kepada kita. Kalau kita misalnya menerima dan diam saja, maka itu sesuatu hal yang wajar karena memang itu sudah menjadi hak kita. Kita hanya mengambil apa? Yang sesuatu yang menjadi hak kita. Tapi kalau kemudian dia menambahinya 100.000, tadi dalam akadnya 50.000, tiba-tiba ditambah 50.000, dia bilang yang 50.000 bonus untuk kamu. Nah, maka di sini kita mengatakan terima kasih karena yang 50.000 itu apa? Cuma-cuma dari dia. Ini hanya pendekatan agar kita lebih memahami. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua nikmat kepada kita ini, semuanya fadlun minhu. Semuanya adalah karunia darinya. Semuanya adalah fadl yang bukan kewajiban bagi Allah untuk memberikannya. Tapi meskipun begitu, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya, luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semuanya itu adalah fadlun. Semuanya adalah karunia. Semuanya adalah yang disebut tadi al-jamil al-ikhtiyari, sesuatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang tidak wajib bagi Allah untuk memberikannya kepada kita semua. Allah nggak wajib menjadikan kita sehat. Bahkan Allah juga nggak wajib menjadikan kita hidup. Allah nggak wajib untuk memberikan kita mata yang bisa melihat. Nggak wajib bagi Allah. Nah, ini berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu apa? Mengatakan bahwa Allah itu wajib untuk memberikan sesuatu yang paling maslahah untuk manusia. Nah, ini akidah yang rusak, mewajibkan Allah. Bagaimana dia makhluk mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini dan itu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, maka patut kita waspada terhadap golongan ini, golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah. Meskipun secara nama golongan ini tidak ada, tetapi di masyarakat itu masih muncul akidah-akidah seperti ini yang meyakini bahwa Allah itu pasti atau wajib untuk memberikan sesuatu yang paling maslahah bagi manusia. Memberikan, dengan bahasa lain, Allah akan memberikan yang terbaik bagi manusia. Pasti wajib bagi Allah untuk memberikan yang terbaik untuk manusia. Itu tidak wajib bagi Allah, tetapi sesuatu yang jaiz bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah memberikannya. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak memberikannya kepada makhluknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, bacaan alhamdulillah ini adalah salah satu dari dua bentuk syukur. Karena syukur itu ada dua macam. Ada asyukrul wajib, kemudian ada asyukrul mandub. Nah, membaca alhamdulillah ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah, ini disebut sebagai asyukrul mandub. Syukur yang disunnahkan, syukur yang hukumnya sunnah, yaitu dengan memuji-muji Allah, dengan membaca zikir, dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Misalnya alhamdulillah saya bisa melihat, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah kenyang, alhamdulillah misalnya hidup, alhamdulillah bisa mendengar, alhamdulillah sudah nggak haus lagi, misalnya alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah apa? Syukur yang hukumnya adalah sunnah.
Tidak wajib kita mengatakan alhamdulillah. Tidak wajib, tetapi sunnah. Sunnah itu apabila kita melaksanakannya, maka tentu kita akan berpahala. Maka kita hendaknya memperbanyak membaca hamdalah, alhamdulillah. Kalau kita berpikir tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, rasanya tidak ada satu detik kecuali kita mengatakan alhamdulillah. Kalau kita mikir ya, kalau nggak mikir ya enggak. Nah, kalau kita mikir sehat, hidup, alhamdulillah, udara kita bisa bernafas, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka sebagian kiai itu begitu. Nah, sebagian kiai itu sedikit-sedikit alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Ingat sama nikmat Allah. Nah, dia ingat terhadap nikmat Allah. Nah, sementara kita jarang-jarang baca alhamdulillah. Nah, seharusnya apa? Kalau kita selalu ingat terhadap nikmat Allah, maka sering-sering kita mengatakan alhamdulillah. Karena nikmat Allah setiap detik diberikan kepada kita. Nah, setiap saat diberikan kepada kita. Nah, kita kalau nggak ada udara yang Allah berikan ini, maka kita nggak akan hidup. Nah, tapi udara yang berisi oksigen ini kita ada dengan mudah didapat di tempat kita ini, sehingga mudah bagi kita untuk bernafas. Nah, mudah bagi kita bernafas. Air melimpah. Nah, dengan air itu kita bisa hidup. Makanan juga, apalagi di negara kita ini, apapun ditanam akan cukul, akan tumbuh dan akan berbuah. Semuanya itu apa? Semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah, maka kalau kita ingat nikmat Allah akan sering kita membacanya. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah asyukrul wajib. Syukur yang hukumnya wajib. Nah, ini yang paling pokok. Yang paling pokok dalam hal syukur ini adalah yang ini, yaitu asyukru al-wajib, syukur yang hukumnya wajib. Apa itu syukur wajib? Yaitu adamu isti'malin ni'mah fi ma'siyatillah. Nah, tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan syukur yang wajib. Tidak menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah. Allah memberikan nikmat mata, maka mata ini tidak kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah memberikan nikmat telinga, maka telinga ini tidak kita gunakan untuk mendengarkan yang haram. Allah memberikan nikmat lisan, maka lisan ini tidak kita gunakan untuk berbicara yang haram. Allah memberikan nikmat kaki bisa berjalan, maka kaki kita ini tidak kita gunakan melangkahkan kaki kita ke tempat yang haram. Allah memberikan nikmat tangan, maka tidak kita gunakan tangan ini untuk bermaksiat kepada Allah, untuk memukul orang lain dan seterusnya. Allah memberikan nikmat hidup ini, hidup, maka kita tidak gunakan hidup ini untuk bermaksiat kepada Allah. Itulah namanya syukur. Maka syukur itu, orang yang bersyukur adalah orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan yang wajib dan senantiasa meninggalkan yang haram. Akan seperti itu. Orang yang bersyukur akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia akan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintahkan dia beribadah kepadaku. Illa liya'budun artinya illa li'amurahum ayya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintahkan beribadah kepada Allah. Jadi berarti
kita ini diberi hidup oleh Allah. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah agar kita beribadah kepada Allah. Nah, berarti kalau sekarang kita hidup, itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Maka orang yang bersyukur itu adalah orang yang menggunakan hidup untuk ibadah kepada Allah. Karena memang kita hidup ini diperintah oleh yang menciptakan hidup agar kita beribadah kepadanya, agar kita menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, maka orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Berarti jadi orang yang bersyukur itu mudah atau sulit? Sulit untuk menjadi orang yang bersyukur. Kalau artinya yang sulit itu adalah bersyukur secara istiqomah, terus menerus bersyukur, itu sulit. Tetapi kalau kadang-kadang syukur, kadang-kadang tidak, maka banyak orang yang bisa melakukannya. Seperti kita bisa melakukannya. Sekarang kita diberi badan yang sehat, kita diberi hidup, diberi telinga, maka kita hadir di sini. Jam 5 sampai 6 kita duduk di sini. Apa yang kita lakukan di sini? Melakukan ketaatan. Ini adalah bentuk syukur, mensyukuri hidup. Kalau nggak hidup, apa mungkin kita bisa duduk di sini? Kan tidak. Kalaupun nggak sehat saja bisa diliburkan pengajian ini. Kalau nggak sehat, apa? Nah, ini maka kita mensyukuri nikmat sehat, nikmat hidup, telinga bisa mendengar, maka kita hadir dalam majelis ilmu yang merupakan sebuah amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Syukur. Nah, berarti kita bisa bersyukur sekarang. Alhamdulillah kita bisa bersyukur. Kemudian ketika kita sholat, berarti kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berzikir, ketika kita tidak menggunakan hidup ini untuk bermaksiat kepada Allah, berarti kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terkadang kita juga gunakan hidup ini untuk bermaksiat kepada Allah. Terkadang mata kita gunakan untuk melihat sesuatu yang haram. Terkadang telinga kita gunakan untuk mendengarkan orang ghibah. Kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu yang haram untuk didengar. Terkadang lisan ini kita gunakan untuk ghibah, untuk namimah, untuk mencaci maki orang, untuk melaknat orang, seorang muslim dan seterusnya. Maka ini namanya orang yang seperti ini, ya berarti apa? Waktu itu dia tidak bersyukur. Kadang bisa bersyukur, kadang tidak bisa bersyukur. Ini istilahnya adalah asyakir. Namanya siapa? Asyakir. Orang seperti ini masih disebut asyakir. Tapi yang sudah bisa istiqamah dalam syukur, berarti hari-harinya, waktu-waktunya selalu digunakan untuk ketaatan dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini namanya asyakur. Namanya asyakur. Kalau sudah asyakur, berarti dia menjadi orang yang bertakwa. Dia menjadi orang yang bertakwa. Asyakur sama dengan dia orang yang bertakwa. Adaul wajibat wajtinabul muharramat, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Dan jumlahnya sedikit. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qalilun, dan sedikit. Ini Allah sendiri yang mengatakan sedikit. Orang yang wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba-hambaku yang terus menerus bisa bersyukur, itu jumlahnya sedikit. Jadi orang-orang soleh itu jumlahnya sedikit. Orang-orang yang bertakwa itu jumlahnya sedikit. Orang-orang yang bersyukur secara istiqomah itu jumlahnya sedikit. Kalau kadang syukur kadang tidak, itu jumlahnya
ya lumayan banyak. Meskipun tidak sangat banyak, tetapi lumayan banyak. Semoga kita ini bisa menjadi syakur. Mungkin sekarang kita masih syakir, tetapi kita berusaha untuk menjadi syakur. Terus menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menggunakan nikmat ini untuk bermaksiat kepada Allah. Daripada bermaksiat lebih baik ya tidur saja, misalnya, tidak bermaksiat. Tapi jangan tidur terus, nanti tidak bisa berbuat apa? Tidak bisa berbuat baik. Maksudnya jika ada dua pilihan, ini bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang satu tidur aja daripada maksiat, ya lebih baik tidur daripada berbuat maksiat. Tetapi jika seseorang menggunakannya dalam ketaatan, maka itu akan lebih baik. Pilihannya 3. 1, murojaah, pelajaran, menghafal pelajaran. Yang kedua tidur. Yang ketiga bermaksiat. Bermaksiat. Murojaah sudah capek, misalnya, sudah capek, sudah nggak tahan. Tinggal pilihannya tinggal 2, tidur sama bermaksiat. Karena kalau bermaksiat nggak ngantuk, capek pun hilang, misalnya. Maka mana yang dipilih? Ya udah tidur saja daripada bermaksiat. Apalagi kalau tidurnya niatnya untuk ibadah, bukan tidur untuk apa? Niatnya ibadah itu artinya saya tidur nanti pagi saya biar bisa bangun pagi, bisa sholat tahajud, bisa sholat subuh tepat waktu, dan ikut pengajian tidak ngantuk. Misalnya. Itu berarti apa? Tidurnya itu apa? Tidurnya itu adalah ibadah, berpahala. Jadi tidur itu bisa berpahala. Sesuatu yang mubah, yang pada dasarnya hukumnya itu hanya boleh saja. Jika dilakukan ya nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Seperti makan, minum, seperti tidur. Itu pada dasarnya ya mubah hukumnya. Tetapi bisa menghasilkan pahala bagi kita apabila kita niatkan yang baik, seperti tidur tadi. Wah, ini pilihannya mau murojaah sudah nggak betah misalnya. Misalnya sudah jam 10 malam. Pilihannya ini bermaksiat atau misalnya tidur, maka tidurlah dengan niat nanti agar kita bisa bangun pagi-pagi dan bisa sholat, bisa murojaah kembali, bisa belajar ilmu agama kembali, maka itu adalah sesuatu yang berpahala. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi inilah yang disebut dengan asyukrul wajib. Kalaupun kita tidak mengatakan alhamdulillah misalnya, tetapi kita gunakan kesehatan kita untuk ketaatan kepada Allah. Kita tidak membaca alhamdulillah, tetapi mata kita gunakan untuk melihat yang bukan maksiat. Kita nggak membaca alhamdulillah, tetapi apa? Tetapi hidup kita hanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka ini apa? Ini dia sudah bersyukur, dan dia sudah bersyukur dengan syukur yang wajib. Tetapi kalau kebalikannya, sedikit-sedikit alhamdulillah, 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 sedikit-sedikit alhamdulillah, tetapi dia bermaksiat, matanya untuk melihat yang maksiat, lisannya kesana kemari, pekerjaannya ghibah, ngerasani orang, sering baca alhamdulillah, tetapi apa? Lisannya untuk mencaci maki seorang muslim, lisannya untuk melaknat orang Islam. Bagaimana ini? Lisannya sering alhamdulillah, Allahu Akbar, sering membaca subhanallah, lisannya sering membaca seperti itu, tetapi apa? Dia menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana yang seperti itu? Tentu itu orang itu tidak disebut orang yang bersyukur. Karena pada hakikatnya orang yang bersyukur itu adalah orang yang tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Jika lisannya mengatakan alhamdulillah, tetapi dia menggunakan lisannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu
sebenarnya bukan, pada hakikatnya bukan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pokok adalah asyukrul wajib ini. Syukur yang hukumnya wajib ini yang pokok. Yang harus apa? Yang harus dilakukan. Nah, sementara asyukrul mandub itu adalah hukumnya sunnah. Tetapi itu juga penting untuk senantiasa kita berzikir, mengatakan alhamdulillah setiap dapat nikmat, membiasakan diri, itu adalah sesuatu yang penting. Nah, jadi zikir-zikir itu kan ada posisi-posisinya. Ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kita ketika melihat sesuatu yang luar biasa, kita mengatakan apa? Subhanallah, Allahu Akbar misalnya. Itu apa? Ada nikmat apa? Zikir-zikir khusus. Meskipun sebenarnya tidak mesti dibaca ketika itu. Kita baca misalnya tarjih ketika ada orang mendapatkan musibah atau kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu zikir dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Falhamdulillahil qadimil awwali. Di sini disebut al-qadim al-awwal. Itu maknanya sama. Allahu qadimun, Allahu al-qadim, Allahu al-awwal. Itu maknanya sama, yaitu la bidayata liwujudihi, alladzi la bidayata liwujudihi, zat yang tidak ada permulaannya. Zat yang tidak ada permulaannya, zat yang adanya tanpa permulaan. Allah itu ada, tapi adanya Allah tidak berpermulaan, karena Allah bukan makhluk. Allah itu khaliq. Khaliq itu pencipta. Pencipta itu tidak diciptakan. Kalau yang adanya itu berpermulaan, itu makhluk. Dulunya dia nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah sehingga menjadi ada. Itu namanya apa? Hadis, sesuatu yang berpermulaan. Sesuatu yang berpermulaan. Dulu saya nggak ada, sekarang ada. Berarti apa? Berpermulaan namanya. Namanya apa? Berpermulaan. Yang dalam istilah ilmu tauhid namanya hadis. Sesuatu yang baru, yang adanya berpermulaan. Segala sesuatu selain Allah, makhluk atau alam, ini adanya berpermulaan. Termasuk bumi, langit ini dulunya nggak ada, tetapi kemudian Allah menciptakannya. Allah mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Maka segala sesuatu selain Allah adanya berpermulaan, karena mereka makhluk. Allah yang menciptakannya. Sementara Allah adalah Al-Khaliq, maka adanya Allah itu tidak berpermulaan. Tidak dikatakan dulu nggak ada, kemudian Allah ada. Enggak. Allah ada, udah, tanpa ada permulaan sebelumnya, karena Allah tidak diadakan. Allah itu ada, tetapi tidak diadakan. Jadi ada maujud, sesuatu yang maujud, itu ada dua. Ada maujudun, mujidun, ghairu mujadin. Allah, maujud ada. Mujidun yang mengadakan, ghairu mujadin tidak diadakan. Ada, mengadakan, tidak diadakan. Siapa itu? Allah. Yang kedua apa? Maujudun ghairu mujidin, mujadun ghairu mujidin. Jadi maujudun ada, kemudian mujadun dia diadakan, dari tidak ada menjadi ada. Ghairu mujidin dia tidak mengadakan. Siapa itu? Makhluk, segala sesuatu selain Allah. Tulisannya sama ya, maujudun, cuman bacanya yang beda. Maujudun, mujidun, ghairu mujadin. Yang kedua, maujudun, mujadun, ghairu mujidin. Tulisannya sama, bacaannya yang beda.
Nah, yang satu itu mengadakan, kalau mujid itu mengadakan, kalau mujad itu diadakan. Ada yang ghairu mujid, itu makhluk tidak mengadakan. Kalau ghairu mujad itu tidak diadakan. Allah tidak diadakan, tidak diciptakan, sementara makhluk itu diciptakan. Karena diciptakan, maka makhluk itu adanya berpermulaan. Sementara Allah, karena dia tidak diciptakan, maka adanya tanpa ada permulaannya. Nah, semua makhluk, meskipun kita tidak mengetahui permulaannya, tetapi kita meyakini semuanya berpermulaan. Adanya didahului oleh ketiadaan. Sebelumnya enggak ada. Kita manusia misalnya, ada yang sudah tua, ada yang muda, ada yang masih bayi. Nah, kalau yang masih bayi kita tahu dulu dia enggak ada, sekarang ada. Sudah jelas ya, kita bisa melihatnya. Tetapi yang orang tua, ketika kita lahir dia sudah ada, kita nggak tahu dulu dia ada apa enggak. Tetapi kita yakin dia dulu nggak ada, kemudian menjadi ada. Kenapa? Karena dia makhluk seperti anak kecil itu. Dia sama. Nah, kalau sama, berarti dia memiliki sifat-sifat yang sama. Jika dia itu memiliki permulaan, maka dia pun memiliki permulaan. Bumi ini memiliki sifat yang sama dengan kita, yaitu apa? Berubah. Sama dengan kita. Nah, kalau kita berpermulaan, maka berarti bumi itu berpermulaan karena dia makhluk seperti kita, memiliki sifat yang sama dari sifat-sifat makhluk. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, enggak boleh kita meyakini ada yang al-qadim, ada yang adanya tanpa permulaan kecuali hanya Allah. Kita tidak boleh meyakini ada yang qadim selain Allah. Tidak boleh meyakini bahwa ada makhluk itu yang qadim, yang adanya tanpa permulaan. Itu enggak boleh. Nah, tapi kita meyakini apa? Yang al-qadim, yang adanya tanpa permulaan, itu hanya Allah. Hanya Allah. Sementara segala sesuatu selain Allah, makhluk, ini semuanya hadis, semuanya adanya berpermulaan. Inilah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, karena ada kaum filosof, tetapi ini diikuti oleh sebagian tokoh yang mengaku sebagai tokoh Islam, seperti Ibnu Taimiyah, panutan dari kelompok Wahabi. Ini meyakini keyakinan yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, dia mengikuti ajaran dari para filosof. Yang para filosof ini ada dua kelompok. Sebagian nanti akan kita jelaskan kembali di bagian akhir. Nah, ketika kita menjelaskan sifat-sifat Allah. Nah, ada sebagian kelompok yang meyakini bahwa alam ini adalah adanya tanpa permulaan, baik jenis maupun individu-individunya. Ada kelompok filosof yang lain yang meyakini bahwa jenis alam ini tidak berpermulaan. Kalau individu masing-masingnya itu berpermulaan. Lah, Ibnu Taimiyah, panutan orang Wahabi, itu meyakini yang kedua. Dia meyakini bahwa jenis alam ini azali, qadim, adanya tidak berpermulaan. Jadi manusia itu tidak berpermulaan, kata siapa? Ibnu Taimiyah. Nah, sementara Ahmad, Ali itu berpermulaan. Ini adalah sesuatu yang tanakut, karena disebut manusia karena ada afrodnya. Afrod Ahmad, Ali itu tidak terpisahkan, antara manusia dan individu itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Nah, jadi akidah seperti ini, akidah yang bertentangan dengan akidah Islam yang meyakini bahwa hanya Allah yang Al-Qadim, yang adanya tanpa permulaan.
segala sesuatu selain Allah itu berpermulaan. Insya Allah nanti ini akan kita perdalam kembali ketika kita bicara tentang sifat-sifat Allah. Kemudian al-akhirul baqi bila tahawuli. Allah itu adalah zat yang al-akhir, artinya yang adanya tanpa berpenghabisan. Tidak diikuti dengan ketiadaan, abadi, tidak akan punah. Itu artinya al-baqi. Jadi al-akhiru artinya zat yang adanya tanpa penghabisan. Karena secara akal ketika tadi kita mengatakan bahwa adanya Allah tanpa permulaan, maka dipastikan secara akal adanya Allah itu juga tanpa penghabisan. Nah, sebagai takrib yang sering kita contohkan, misalnya pengajian ini hanya pendekatan, tetapi Allah tidak seperti itu, hanya sebagai pendekatan. Kalau misalnya pengajian kita pagi hari ini itu tidak dimulai, apakah akan ada akhirnya? Apakah akan ada penutupannya? Kalau nggak ada pembukaannya, apakah ada penutupannya? Ya jelas tidak ada. Wong dibuka aja enggak, bagaimana ditutup? Nah, secara akal seperti itu. Tapi ini kan tidak ada. Sementara Allah itu ada, tetapi adanya tidak berpermulaan. Karena tidak berpermulaan, maka adanya Allah juga tidak berpenghabisan. Tidak akan mati Allah, tidak akan punah, tidak akan kemudian tiada sebagaimana makhluknya. Kalau kita makhluk, semua kita itu adanya berpermulaan, maka pasti akan berpenghabisan. Jadi kita sudah hidup, maka kalau sudah hidup ini ya siap-siap mesti mati. Nah, mesti mati, nggak bisa enggak. Jika kalian nggak mau hidup, jika kalian nggak mau mati, ya nggak usah hidup. Tapi sudah hidup masalahnya. Nah, karena sudah hidup ya gimana lagi? Harus siap-siap untuk mati. Nah, jika seandainya kalian tidak lahir, maka kalian nggak akan mati. Tetapi kalian sudah lahir, maka kalian pasti akan mati. Satu persatu akan bergelimpangan mati, akan hilang dari dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah bermula, kita sudah ada, dulunya nggak ada, kemudian sekarang ada, maka mau nggak mau kita akan tiada. Semuanya ini, rumah ini juga nanti nggak ada. Buku ini sekarang masih kuat dan tapi nanti nggak akan ada, hilang semuanya. Sesuatu yang bermula maka dia akan berakhir. Sesuatu yang berpermulaan dia akan berpenghabisan. Makhluk semuanya berpermulaan, maka semua makhluk akan berpenghabisan. Meskipun terlihat kalian masih segar-segar, kuat-kuat, nanti kalian akan hilang dari dunia ini. Nah, itu sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti, ya, sesuatu yang pasti, yang tidak bisa dihindarkan. Kenapa nggak bisa dihindarkan? Ya karena kita berpermulaan. Nah, kita berpermulaan, konsekuensi dari berpermulaan ini adalah akan hilang, akan habis. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya tidak berpermulaan, sehingga adanya Allah tidak berpenghabisan, tidak akan mati, tidak akan punah, tidak akan berubah, tidak akan berakhir dengan kepunahan. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, ini al-qadim, al-awwal, al-akhir, al-baqi, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru. Dalam hadis itu, dalam ayat itu disebutkan huwal awwalu wal akhiru. Dia Allah adalah zat yang adanya tanpa permulaan. Huwal awwalu artinya dia Allah adalah zat yang adanya tanpa permulaan. Wal akhiru, dan dia adalah zat yang adanya tanpa penghabisan. Itu maknanya.
Dari mana makna seperti itu? Dari mana al-awwal itu diartikan awal yang tidak berpermulaan, dan al-akhir itu dimaknai dengan akhir yang tanpa penghabisan. Dari mana? Dari dipahami itu dari kalimat dari ayat itu, sighah, bentuk kalimat tersebut. Para ulama menjelaskan huwal awwalu wal akhiru. Huwa dalam nahwu itu kedudukannya menjadi mubtada, dan mubtadanya adalah mubtada mudmar yang berupa dhamir, dan dhamir itu adalah isim ma'rifah, ismul ma'rifah. Dhamir adalah isim ma'rifah. Kemudian khabarnya mana? Khabarnya al-awwal, huwa mubtada, al-awwal itu khabar, dan khabarnya juga berupa ismul ma'rifah, yaitu ditandai dengan adanya al. Di sini tidak dikatakan huwa awwalun, tetapi huwa al-awwalu. Mubtadanya berupa isim ma'rifah karena berupa dhamir, dan khabarnya juga berupa isim ma'rifah karena ada al-nya. Para ulama menjelaskan kalau yang seperti ini, bentuknya seperti ini, jika mubtadanya berupa isim ma'rifat dan khabarnya itu berupa isim ma'rifat, maka itu yufidul hasri, berfaedah hasr. Hasr itu terbatas, membatasi, sehingga ketika dikatakan huwal awwalu, maksudnya diterjemahkan kan ada hanyanya, hanya dia Allah saja yang al-awwal. Jadi dari mana hanya sama saja itu dari mana? Dari ini bentuk kalimatnya itu. Kalau orang nggak paham kan hanya dikatakan dia itu yang awal, kan diartikan begitu. Tetapi kalau kita paham bentuknya, maka kita mengatakan hanya dia, yaitu Allah saja yang al-awwal. Hanya sama saja itu diambil dari bentuk kalimat itu yang mubtadanya berupa isim ma'rifat dan khabarnya berupa isim ma'rifat, dan itu berfaedah hasr. Sehingga hanya Allah saja al-awwal. Jika hanya Allah saja yang al-awwal, berarti al-awwal di sini bukan awal yang biasa kita pakai. Kalau kita misalnya saya mengatakan saya adalah yang awal di sini, saya adalah yang awal di sini, berarti bukan itu. Karena awal di sini hanya Allah. Kalau awal saya yang awal di sini, artinya apa? Ya, awal yang berpermulaan, awal yang berpermulaan. Kalau awal hanya Allah, al-awal di sini hanya Allah, berarti bukan awal yang untuk makhluk, bukan awal yang untuk makhluk. Kalau awal yang digunakan untuk makhluk itu adalah awal yang berpermulaan. Kalau hanya Allah, berarti awal di sini awal yang tidak berpermulaan. Nah, dari situ dipahami bahwa al-awwal di sini artinya adalah al-awwal yang tidak berpermulaan. Al-akhir di sini juga al-akhir yang tidak berpermulaan, karena awal dan akhir juga terkadang dipakai untuk makhluk, tetapi dengan makna berpermulaan. Awal yang berpermulaan, akhir yang berpenghabisan. Nah, berdasarkan ayat ini dipahami bahwa al-awwal di sini bukan al-awwal yang dipakai untuk makhluk, tetapi al-awwal yang tidak berpermulaan, al-akhir yang tidak berpenghabisan. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir dari satu nazam ini, nanti yang berikutnya yang tadi sudah kita baca, belum sempat kita jelaskan, insyaallah kita jelaskan besok. Kemudian beliau mengatakan bila tahawuli, al-baqi bila tahawuli. Nah, jadi Allah itu abadi tanpa ada perubahan, karena berubah itu adalah sifat makhluk. Bahkan at-taghayyur itu akbaru alamatil huduts. At-taghayyur, berubah, itu akbaru alamatil huduts. Tanda terbesar makhluk itu berubah. Semua makhluk mesti berubah. Berubah. Kenapa? Dari awal sudah berubah, yaitu berubah dari tidak ada menjadi ada. Makhluk itu kan artinya yang diciptakan.
yang diciptakan itu dulu artinya apa? Dulu nggak ada, kemudian ada. Itu saja sudah berubah. Dari awal sudah berubah, setelah itu berubah. Setiap detik berubah, makhluk, manusia. Kita lihat berubah, semuanya berubah. Ada yang tadi dulunya kecil menjadi besar, dulunya kurus menjadi gemuk, dulunya gemuk menjadi kurus, dulunya ngantuk menjadi nggak ngantuk, misalnya tadi lemes menjadi kuat setelah makan dan seterusnya. Itu semuanya apa? Berubah. Berubah adalah tanda terbesar dari makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat berubah. Sehingga di sini ditegaskan Allah itu al-baqi, yang abadi bila tahawuli, tidak berubah. Tetap abadi selamanya, tidak akan mati, tidak akan diakhiri dengan ketiadaan. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, nazam yang kedua dari kitab Aqidatul Awam. Selanjutnya insyaallah akan kita lanjutkan besok. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.